Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria kestabilan root. Nah, sebelum itu untuk menggunakan si kriteria kestabilan root ini, kita harus membuat suatu polinomial, di mana sini ada A0, A1 sampai AN dikurang 1. Nah, apabila semua koefisiennya itu dalam bentuk angka positif, kita tinggal mengambil koefisien dari si polinomialnya itu agar kita masukkan ke dalam kolom dan baris seperti yang ditunjukkan pada gambar pada ini. Nah, oke, setelah ditunjukkan, untuk permain prosesnya itu agar terus dia tetap berlanjut sampai dengan total numbernya itu nanti, total number si barisnya itu nanti sampai n tambah 1. Mana misalkan n nya itu sama dengan 3, berarti total numbernya itu nanti pasti ada 4. Oke, untuk dengan koefisien-koefisiennya itu nanti ada si B1, B2, B3 sampai D1 sampai ke total numbernya itu nanti, dimana rumus si B1 nya itu sama dengan A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 per A1. Untuk si B2 nya itu A1 dikali A4 dikurang A0 dikali A5 per A1. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Nah, setelah si B berlanjut sampai dia semua itu 0, berarti dia kan belum sampai 0. Kemudian lanjut dia ke C. Mana ke C nya itu rumusnya itu sama dengan B1 dikali A3 dikurang A1 dikali B2 per B1 sampai dia ke si C3, sampai dia ke yang kita perlukan. Kemudian kita masuk ke D. Nah, ini si D ini sama seperti si C tadi, apabila sampai nanti si D1 sampai si D2 ini. Nah, yang akan saya perdalam di sini, bagaimana sih apabila si proses formingan dari si B1, dari si B, si C, si D, si E sampai si total numbernya itu nanti. Bagaimana jika koefisien yang dihasilkannya itu sama dengan 0? Itulah merupakan special case yang akan saya bahas di sini. Nah, bagaimana sih apabila itu sama dengan 0? Nah, oke, contoh kasusnya itu seperti ini, mana S3 ditambah 2S2 S kuadrat ditambah S tambah 2 sama dengan 0. Nah, dimana si A0 nya sama dengan 1, A1 nya sama dengan 2, A2 nya sama dengan 1, A3 nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam array koefisien. Nah, setelah kita masukkan, dimana untuk mencari si S pangkat 1 ini yang merupakan si B1 tadi, yaitu A1 dikali A2 dikurang A0 dikali A3 per A1, dimana ini sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 2 per 2 sama dengan 1 dikali 2 dikali 1 2, berarti 2 dikurang 2 0 per 2. Nah, berarti hasilnya itu kan sama dengan 0. Nah, pada si root analisis root ini, si root ini dia tidak membuat si koefisiennya itu sama dengan 0, melainkan membuat suatu angka yang sangat kecil, angka positif yang sangat kecil yang mendekati si 0, yaitu si E. Nah, itulah yang dibuat oleh si kestabilan si root itu. Dia memasukkan angka si, untuk menggantikan angka si 0 itu dia menggunakan bilangan si E nya itu, sigma. Nah, namun pada saat memasukkan semua angkanya itu menjadi satu polinomial kedua, turunan keduanya itu, si angka 0 nya itu tidak dimasukkan ke dalam si equationnya itu, tidak dimasukkan.
melainkan si angka 0 mengganti E-nya itu nanti akan dimasukkan ke dalam one side chain-nya ini. Nah, berarti S pangkat kan ini kan gak dimasukkan ini kan. Seharusnya ini kan S pangkat 3 dikurang 0S dikurang 0S S pangkat 2 dikurang 3S tambah 2. Nah, aturannya seperti itu. Namun ini tidak dimasukkan dia ke dalam si equation itu. Itulah si analisis yang dilakukan oleh si Raut. Nah, si nolnya itu nanti akan dimasukkan pada si one side chain ini, dimana ini si A1-nya telah berubah menjadi E, dan A1-nya itu sama dengan tadi, sama dengan 0, kemudian A0-nya itu sama dengan 1, A2-nya itu sama dengan minus 3, A3-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari si S1-nya ini, didapatlah berarti 0 dikali minus 3, E dikali minus 3 dikurang 1 dikurang 1 dikali 2 per E. Maka didapatlah hasilnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pada special case-nya ini, bahwa apabila kita menjumpai suatu koefisien yang dihasilkan itu sama dengan 0, kita tidak langsung mengubahnya dengan 0, melainkan kita membuat suatu koefisien yang sangat kecil, koefisien positif yang sangat kecil dengan number si E ini, E. Nah, dan juga pada saat perununan pertama itu kita tidak memasukkannya itu ke dalam si equation-nya langsung, melainkan kita harus memasukkannya itu pada si one side chain-nya ini. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang special case yang mengenai apabila si koefisien yang dijumpai itu sama dengan 0. Jika ada tutur kata yang kurang, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.